alaikum, semua itu. Jadi ditunjuk dalam bentuk jamak, semua itu yang disebutkan di atas itu wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Bagi Allah menghadapi tipu daya orang-orang musyrikin itu sangat mudah, lemah sekali. Jadi Allah menghinakan, merendahkan tipu daya orang-orang kafir itu. Nah, hadirin berbahagia dan para pemirsa, sebelum berangkat ke medan perang, ke Badar, Abu Jahal dan tokoh-tokoh Quraisy juga pergi ke Ka'bah, memohon juga kepada Allah. Karena mereka kan masih beriman dengan Allah, cuma musyrik, mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala itu. Tapi beriman dengan Allah juga masih tetap. Sehingga sebelum perang mereka, Abu Jahal minta, ya Allah, tunjukkanlah siapa di antara kami ini yang benar. Karena dia mengatakan, siapa di antara kami ini sebenarnya yang memutuskan silaturahim. Karena yang mau diperang ini kan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Ali, macam-macam itu dari Mekah semua, dibantu oleh orang-orang Ansar. Jadi mereka melihat ini perang dengan saudara-saudara juga. Siapa, tunjukkanlah siapa di antara kami ini yang benar, siapa yang sebenarnya memutuskan silaturahim. Berikanlah kemenangan kepada yang benar. Dia merasa dia yang benar, kan begitu. Doanya begitu. Nah, lalu pergi perang Badar dan kalah. Berarti sudah terbukti siapa yang benar. Yang benar itu adalah Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin. Maka Allah mengatakan, intastaftihu. Jika kalian, hei kaum musyrikin, meminta untuk ditunjukkan siapa yang benang, siapa yang benar, faqad ja'akumul fathu. Sudah datang kepada kalian kemenangan itu. Maksudnya, apa yang kalian minta itu sudah tercapai. Tunjukkanlah siapa yang benar dengan memberikan kemenangan kepada yang benar. Sekarang sudah dapat, sudah tahu. Yang benar itu adalah Muhammad dan pengikutnya, bukan kalian. Harusnya bagaimana? Ya harusnya berhenti, jangan diperangi lagi. Harusnya kalian berhenti. Sehingga dikatakan, wa in tantahu, jika kalian semua berhenti memerangi kaum muslimin, fahuwa khairul lakum, itulah yang lebih baik bagi kalian. Sudah jelas dijawab oleh Allah. Wa in taudu, tapi kalau kalian belum mau berhenti, balik lagi untuk menyerbu, na'ud, kami balik lagi, kata Allah. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'a walau kasurat. Walaupun kalian balik dengan membawa pasukan yang lebih banyak, tidak ada manfaatnya, tidak akan membantu apapun. Ya. Nanti mereka akan balik membalaskan kekalahan perang Badar itu dengan perang Uhud. Dan kita tahu dalam perang Uhud itu mereka datang dengan jumlah besar 3.000. Kalau perang Badar 1.000, perang Uhud 3.000. Dan pasukan Nabi waktu perang Uhud itu 1.000, keluar dari Madinah 1.000, tapi di tengah jalan 300 orang pulang. Itulah kaum munafikin. Sehingga tinggal 700. Dan dengan strategi yang diatur oleh Nabi, yang 700 ini pada mulanya sudah mendapatkan kemenangan, tapi karena ada yang tidak disiplin, lalu keadaan berbalik. Tapi Nabi cepat menguasai keadaan dan kemudian melakukan perlawanan kembali, sehingga pada akhirnya perang Uhud itu tidak dimenangkan juga oleh kaum musyrikin. Ya, mereka juga pergi meninggalkan Uhud sebelum bisa betul-betul mengalahkan kaum muslimin. Apalagi perang selanjutnya, dan akhirnya memang mereka semua kalah. Kenapa demikian? Wa annallaha ma'al mu'minin. Nah, kunci dia di situ. Pasukan Islam itu disertai oleh Allah. Allah bersama dengan orang-orang yang beriman.
Pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai orang beriman masih disertai oleh Allah sehingga perang apapun kalah? Kalah. Karena apa? Karena tidak disertai lagi oleh Allah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan bagi Anda yang bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik penjelasan Ustadz dari minggu kemarin. Sebetulnya saya ingin bertanya mengenai kepemimpinan. Seperti yang diceritakan minggu lalu bahwa sejak zaman Nabi itu pemimpin ditunjuk. Bahkan di Perang Badar itu Nabi sampai menunjuk 4 orang yang apabila gugur nanti langsung mendapat gantinya. Hal ini juga sejalan dengan peristiwa lain bahwa ada 2 sahabat yang meminta jabatan kemudian ditolak oleh Nabi. Dikatakan bahwa apabila jabatan itu kamu minta, maka Allah tidak akan menolong. Menarik Ustadz, apabila kita kaitkan dengan surat Yusuf ayat 55, di situ dijelaskan bahwa Nabi Yusuf meminta jabatan kepada Raja Mesir untuk dijadikan bendaharawan negara. Kalau kita cermati 2 hal yang seolah-olah berbeda ini, bagaimana kemudian kita untuk memahaminya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tambahan lagi Ustadz untuk pertanyaannya dari saya, yaitu dalam sejarah, kan kita tadi membahas mengkaji surah Al-A'raf ayat 16, yang mana Al-Anfal, mohon maaf, Al-Anfal ayat 16, yaitu yang artinya dan barang siapa mundur pada waktu itu kecuali untuk siasat perang atau menggabungkan diri. Pertanyaannya adalah, apakah dalam sejarah peperangan Islam ada yang mundur tapi tidak dengan 2 alasan tadi Ustaz? Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung meminta dari awal, tapi beliau ditawari. Tapi Nabi Yusuf memilih. Kalau ditawari untuk memberi atau menjabat tertentu, jabatan tertentu, ya dia meminta bidang ini. Jadi tidak dari awal datang buat proposal terus mengajukan surat lamaran, enggak. Karena ditawari sebagai bentuk terima kasih dari raja, karena Nabi Yusuf telah memberikan bukan ramalan lagi, kalau Nabi Yusuf bukan ramalan, takwil mimpi. Takwil mimpi, ya, takwil mimpi dengan mengatakan akan datang 7 tahun masa panen dan akan diikuti dengan 7 tahun masa paceklik. Oleh sebab itu disuruh menyimpan gandum, ya, hasil panen tadi dengan tangkai-tangkainya. Jadi tidak dipisahkan dari tangkainya, tapi dipotong dengan tangkai-tangkainya, yang sekarang baru orang mengerti itu menyebabkan gandumnya tahan lama. Nah, Nabi Yusuf diberi oleh raja pembesar Mesir pada waktu itu kepercayaan untuk menduduki jabatan tertentu, dan Nabi Yusuf meminta bidang perbendaharaan negara. Nggak tahu sekarang itu apa jabatan itu, ya. Menteri apa? Menteri Pangan. Kepala Bulog apa? Kepala Bulog atau apalah begitu. Sehingga Nabi Yusuf punya kewenangan untuk mengelola seperti yang beliau inginkan. Jadi tidak meminta. Nah, memang benar Abu Dzar Al-Ghifari pernah datang kepada Nabi minta diangkat menjadi gubernur. Karena waktu itu daerah yang sudah dikuasai oleh Nabi kan dikirim semacam gubernur kalau cara kita sekarang. Amir mantikahnya seperti Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari juga minta, ya. Tetapi Nabi menolaknya. Ya Abu Dzar, nahnu
la nuwalli amran liman yatlubuh. Abu Dar, kami tidak angkat orang yang meminta. Nah, ini ada tafsirannya. Kenapa Nabi tidak mengangkat, tidak mau memenuhi permintaan Abu Dar? Apakah karena memang nggak boleh meminta itu, atau karena Nabi menganggap Abu Dar tidak pantas untuk jabatan yang dimintanya? Nahnu la nuwalli amran liman yatlubuh. Ada yang memahami bahwa ini menyangkut pemahaman Abu Dzar terhadap ayat, ya, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata tsumma la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan, menumpuk emas dan perak dan tidak mau menyumbangkannya pada jalan Allah, maka mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Menurut pemahaman Abu Dzar Al-Ghifari, yang dimaksud dengan menyimpan itu yaitu menyimpan harta lebih untuk keperluan 1 tahun. Jadi hanya kita boleh nabung persiapan untuk 1 tahun saja. Kalau berlebih dari keperluan 1 tahun, itu wajib disumbangkan. Kalau tidak disumbangkan, dosa. Dan itulah makanya diancam, fabashirhum bi'adzabin alim. Dan Abu Dzar mengamalkan untuk dirinya sendiri bukan 1 tahun, tapi cukup 3 hari. Jadi hartanya yang berlebih untuk keperluan 3 hari dia infakkan semua. Bahkan kadang-kadang untuk 1 hari pun nggak cukup. Sehingga Abu Dzar sering makan korma dan minum air zam-zam karena hartanya udah disumbangkan semua. Nah, itu gaya hidup Abu Dzar, sehingga penulis belakangan menyebut Abu Dzar itu sebagai Abu al-Ishtirakiyah, bapak sosialisme dalam Islam. Barangkali Nabi sudah tahu cara pandang Abu Dzar, sehingga kalau Abu Dzar disuruh menjadi gubernur, ya mungkin dia akan rampasi harta orang-orang kaya. Dan itu bisa menimbulkan gejolak. Dan nanti terbukti pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Abu Dzar tinggal di Damaskus waktu itu. Kemudian dia sering ceramah mengatakan bahwa dalam harta orang-orang kaya itu ada hak kalian, hei orang-orang miskin. Nah, sehingga gubernur ya khawatir, waktu itu masih Muawiyah bin Abi Sufyan sebelum konflik, ya, khawatir kalau Abu Dzar lama-lama di situ bisa-bisa orang-orang miskin memberontak merampasi harta orang kaya karena merasa itu hak. Tetapi sekarang ini memang ada pihak yang memahami tidak boleh meminta jabatan apapun. Sehingga di Sudan misalkan menerapkan ini, di Sudan calon-calon anggota legislatif itu tidak boleh kampanye sendiri. Harus orang lain yang kampanye untuk dia. Dia nggak boleh pilihlah saya, kalau saya nggak boleh. Harus tim dia yang mengkampanyekan dia. Pilihlah bapak ini begini, harus orang lain. Nggak boleh diri sendiri. Nah, kalau itu diterapkan di Indonesia di pemilihan umum ini, ya nggak boleh. Abu Rizal nggak boleh kampanye sendiri, Prabowo nggak boleh sendiri, apalagi Jokowi, caleg-caleg itu nggak boleh. Harus orang lain yang kampanye untuk dia. Tapi ada juga yang membenarkan, yang mengatakan kalau orang baik tidak menonjolkan dirinya, maka yang maju orang yang tidak baik. Nah, kan begitu. Karena dia merasa dirinya yang baik, orang lain nggak baik. Kalau begitu fahamnya, apabila dia merasa menilai ada orang lain yang lebih baik dari dia, maka dia nggak boleh maju. Dia harus mendukung orang yang lebih baik itu. Tapi kalau dia menilai dia yang paling baik, atau dia yang baik, yang lain nggak baik, maka dia harus maju untuk menghalangi orang yang tidak baik menjadi pemimpin. Mungkin menghalangi orang sekuler, orang liberal, orang fasik, koruptor dan segala macam. Nah, maka orang baik-baik harus maju. Berarti yang maju itu merasa dia yang baik.
yang lain nggak baik. Nah, jadi memang agak sulit begitu ya. Jadi tidak terlalu harfiah dipahami apa yang dikatakan oleh Nabi itu, sehingga pada akhirnya mengatakan yang membolehkan ya silahkan asal tujuannya baik. Ya, zaman sekarang zaman promosi, zaman iklan, yang baik-baik nggak dipromosikan, nggak ada yang tahu. Sedangkan dipromosikan saja belum tentu bisa menang, apalagi kalau tidak dipromosikan. Saya tidak tahu pertanyaan pembawa acara masyarakat. Ya. Kalau yang dimaksud dengan dalam sejarah Islam, ya, perang-perang yang tercatat itu tidak ada. Sejarah Islam itu penuh dengan kisah-kisah kepahlawanan dan keberanian. Nggak ada. Tapi kalau dalam arti umat Islam seluruhnya sampai zaman kita sekarang, ya saya tidak tahu persis, barangkali bisa saja terjadi ya, yang pengecut lari gitu ya. Tapi kalau Indonesia juga kan penuh dengan kisah-kisah kepahlawanan melawan penjajahan Belanda. Jadi secara umum boleh kita katakan watak dari pasukan Islam sejak dulu sampai sekarang itu adalah tidak lari, ya, berani, walaupun dengan senjata seadanya, berani menghadapi musuh. Nah, cuma yang sering jadi masalah adalah kalau musuhnya sudah habis, mereka juga berani bertengkar sendiri. Jauh setelah Nabi Muhammad SAW sudah mulai terjadi perang saudara di dalam Islam itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.